Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan kami ya, MBC Muscle Bike Channel. Yes guys, kawan-kawanku semua dan juga yang sekedar mampir, jumpa lagi kita ya di pagi yang sejuk ini, di pagi yang cerah ini. Ayo semuanya sudah bangun, sudah semangat semuanya ya. Oke, di semangat pagi ini seperti biasa, ayo kita riding sambil kita brainstorming, sambil kita mendevelop diri kita ya. Saya sudah siapkan satu topik seperti biasa. Topik kita pagi ini itu adalah saya kan gak minta, dalam kurung dikasih. Nah, ini sebuah fenomena dalam menurut saya itu masyarakat kita lah ya. Jadi gini guys, untuk beberapa posisi yang diisi oleh seseorang itu membuat seseorang menjadi memiliki sebuah kewenangan ya, kewenangan. Nah, karena seseorang itu memiliki sebuah kewenangan, maka itu memancing orang-orang yang punya kepentingan yang sesuai dengan kewenangan itu untuk datang, sehingga seolah-olah orang-orang yang datang ini memiliki kebutuhan kepada si pemegang kewenangan. Nah, poin pentingnya ada di sini guys, seolah-olah punya kepentingan ya. Di sini penting sekali hati nurani kita untuk mampu membagi. Memang ada kepentingan, tapi kepentingan sebagai apa? Nah, karena kalau tidak, kita bisa terjerumus menjadi orang yang mencari harta dengan cara yang zolim, mencari harta dengan cara yang menjahati orang, mencari harta dengan cara yang merugikan orang lain. Kenapa? Kira-kira seperti ini guys, langsung saya kasih contoh saja ya. Jadi misalnya ada seorang karyawan yang diberikan kewenangan oleh perusahaan, misalnya dia itu punya wewenang untuk memasukkan barang atau menentukan jasa yang dibutuhkan oleh satu perusahaan, ya kan? Nah, si karyawan ini untuk menentukan barang itu bisa masuk ke dalam perusahaan tempat dia bekerja, atau untuk bisa menyetujui sebuah jasa bisa digunakan di perusahaannya dia untuk bekerja, pastinya dia perlu melakukan banyak evaluasi kepada yang namanya kontraktor ya, vendor ya, supplier. Kenapa? Pastinya untuk kebutuhan perusahaan. Kalau untuk barang pastinya supaya bisa mengetahui spesifikasi barang yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Atau kalaupun jasa, pastinya untuk memastikan jasa ini adalah jasa yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, misalnya untuk keperluan itu, sehingga si karyawan ini harus melakukan survei ke tempat-tempat dari vendor, kontraktor, ataupun supplier. Nah, satu hal yang mungkin ini perlu kita cermati dengan baik ya. Jadi misalnya si karyawan ini misalnya melakukan survei gitu ya, nyampe lah dia diterima oleh kontraktornya, vendornya ya, suppliernya, kemudian jalan-jalan melihat proses pembuatannya, melihat spesifikasi materialnya, atau kalaupun misalnya jasa melihat track record dari bagaimana calon vendornya ini menservis klien-kliennya yang lain sebelumnya gitu kan. Nah, kemudian setelah pulang seharusnya pulang ya sudah, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk melakukan survei, data sudah kami terima, akan kami evaluasi di kantor, kira-kira seperti itu ya normalnya, kemungkinan seperti itu. Nah, ada praktek di antara itu yang misalnya seperti ini. Si kontraktor ataupun vendor ini setelah mendampingi oleh karyawan yang punya wewenang ini tadi, dia menyelipkan amplop guys ya. Untuk apa amplop? Apakah vendor ini menggaji karyawan tadi? Tentunya enggak dong. Kan itu calon kliennya dia. Jadi kalau misalnya si vendor atau kontraktor memberikan uang, itu pasti bukan menggaji si karyawan
si karyawan yang datang untuk melakukan survei dong, ya kan? Nah, terus uang apa? Uang terima kasih? Menurut saya tidak juga. Karena apa? Si karyawan datang melakukan survei itu memang untuk kebutuhan karyawan tempat dia bekerja. Yang artinya apa? Yang artinya sebenarnya kunjungan dinasnya ke supplier, vendor, dan lain-lain itu sebenarnya sudah termasuk dalam gaji bulanan dia. Dan seringnya malah ada juga sudah ada biaya untuk perjalanan, misalnya uang makan. Jadi semua sudah ditanggung sama perusahaan tempat dia bekerja. Mengenai vendor, kontraktor, supplier yang mereka ingin memberikan amplop dalam tanda kutip, ya oke lah, itu hak mereka. Tapi fokus kita sekarang adalah kepada personal nih yang memiliki kewenangan. Nah, kalau dia menerima amplop itu, nah ini yang jadi masalah guys. Kenapa? Karena mungkin tidak semua calon kontraktor, calon vendor memberikan amplop. Nah, kalau tidak semuanya memberikan amplop, masalah akan muncul. Kenapa? Masalah prioritas, ya. Akan sangat mungkin penilaian si karyawan yang memiliki kewenangan ini tidak menjadi adil lagi guys. Kenapa? Karena sudah dipengaruhi oleh siapa ngasih, siapa nggak ngasih, itu kan. Yang artinya apa? Artinya itu kemungkinan kok jasa atau bahan yang diperoleh perusahaannya itu sudah tidak sesuai dengan standar perusahaan. Karena apa? Yang masuk ke perusahaan adalah yang sesuai dengan standar si karyawan. Standarnya apa? Yang ngasih amplop. Nah, itu jadi masalah guys ya. Dan kalau kita larikan ke dalam konteks korupsi ya, itu jelas masuk ke dalam ranah yang namanya gratifikasi guys. Gratifikasi itu apa? Yang setahu saya ya, orang-orang atau dalam hal ini misalnya vendor itu memberikan sejumlah uang atau barang yang memiliki nilai uang ya kepada seseorang untuk melancarkan usahanya lah ya, untuk melancarkan kegiatan bisnisnya. Nah, itu jelas bertentangan dengan hukum. Nah, jadi itu yang saya bilang guys. Cuman masalahnya kadang yang saya temui orang itu berkelit. Seperti apa? Lah, saya nggak minta, tapi saya dikasih. Saya dengar orang-orang beralasan kayak gini aja udah sebel banget saya guys. Kenapa? Karena seolah-olah dia itu nggak punya hati nurani yang mengarahkan dia mana benar, mana salah, mana boleh, mana nggak boleh, ya kan? Jadi yang pasti guys, alasan seperti itu ya saya nggak minta kok tapi saya dikasih, itu yang jelas di ranah hukum itu adalah gratifikasi. Gratifikasi itu melanggar hukum ya, yang pasti merugikan orang lain, merugikan vendor, dan juga merugikan tempat dia bekerja. Karena apa? Karena ujung-ujungnya nanti amplop yang dia terima itu masuk ke dalam biaya operasional dari kontraktornya, dari vendornya, dari suppliernya. Yang artinya perusahaan dia tempat dia bekerja akan membayar lebih mahal dari yang seharusnya. Akibatnya semua akan lebih mahal ya. Nah, di sini saya ingin mengajak kawan-kawan semua ya, semoga dengan diskusi ini yuk kita cari uang yang halal, pastikan dengan cara yang baik ya. Cara-cara seperti ini, gratifikasi, korupsi, itu udahlah jauh-jauh dari kehidupan kita ya. Kita pastikan apa yang kita makan itu halal, apa yang kita berikan kepada anak dan istri kita itu halal, apalagi orang tua kita pastikan yang halal guys. Orang tua kita sudah mendidik kita menjadi orang yang baik. Jangan sampai kita memberikan mereka sesuatu yang tidak baik. Oke guys, selamat pagi semua. Tetap semangat, tetap jadi orang baik, tetap menjadi pejuang halal. Oke, sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. See you, bye.